memperjelas pengiringan. Tanpa kita sadari, banyak dari orang percaya ini, pengiringan mereka kepada Tuhan nampak ketika hanya di gereja. Ketika di gereja nampak kekristenan itu, nampak pengiringan itu. Tetapi begitu mereka ada di marketplace, di dunia kerja, di dunia bisnis, di dunia usaha, di pergaulan, di kehidupan mereka sehari-hari, maka pengiringan itu sepertinya menjadi samar-samar. Mengapa demikian? Karena kecenderungannya menjadi kompromi dengan dunia, kecenderungannya menjadi kompromi dengan dosa, sehingga kebenaran itu sepertinya menjadi ternodai dan tercemar. Kebenaran tidak lagi menjadi nomor satu di depan, tetapi deal-deal, kesepakatan, perjanjian-perjanjian yang tentunya tidak sesuai dengan firman Tuhan itu yang lebih menonjol dalam kehidupan orang-orang percaya ketika kita ada berbisnis di luar sana, bekerja di luar sana. Karena itu hari ini kita mau memperjelas pengiringan kita kepada Tuhan. Katakan amin. Yunus pasalnya, Kisah Rasul pasalnya yang kelima. Kisah para Rasul pasalnya yang kelima ayat 1 mulai. Ada seorang lain yang bernama Ananias, yang beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki Rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Sampai di situ dulu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Cerita ini ada di kisah jemaat mula-mula, di mana kehidupan rohani dari jemaat mula-mula itu jelas banget, jelas sekali. Model, gaya, cara dari jemaat mula-mula itu sangat jelas. Bahkan untuk membantu pekerjaan Tuhan, mereka rela menjual ladang, menjual tanah untuk dipersembahkan kepada Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan semakin diperluas, semakin diperlebar. Apapun yang dimiliki oleh jemaat itu, kata firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, itu menjadi milik kepunyaan semua orang yang tergabung dalam komunitas jemaat pada waktu itu. Begitu jelas umat Tuhan pada waktu itu, mereka berapi-api bagi Tuhan. Haleluya. Mereka semangat 45 untuk mencari Tuhan. Mereka bersekutu setiap hari
memecah-mecahkan roti. Itu kata firman Tuhan. Jadi setiap hari mereka kebaktian. Pokoknya yang kuingin ini Tuhan saja. Betul-betul gelora api Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan jemaat mula-mula, sehingga mereka betul-betul menjadikan Tuhan nomor satu dalam hidup mereka, sehingga waktu, tenaga, uang, apa yang mereka punya mereka persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada seorang jemaat di situ bernama Barnabas. Dia menjual ladangnya dan uangnya dia berikan semua buat rasul untuk dikelola bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu bukti dari cintanya Barnabas ini kepada Tuhan Yesus. Di komunitas itu ada Ananias dan Safira. Mereka ini suami istri. Mereka melihat kok orang-orang ini semangat kali bertuhan. Orang-orang ini rajin kali beribadah, semangat kali berdoa. Bahkan mereka rela menjual hartanya. Dia kompromi dengan istrinya. Yuk kita jual yuk. Istrinya bilang, ayo kita jual. Mereka menjual. Dengar umat Tuhan, tidak ada yang menyuruh mereka untuk menjual. Semua murni digerakkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang mendorong mereka untuk mempersembahkan apa yang mereka miliki bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga ketika Ananias dan Safira melihat, mereka tidak mau ketinggalan, sehingga mereka menjual ladangnya. Begitu dijual, terjadilah kong kali kong suami istri. Udahlah, kita tahan aja separuh kita persembahkan, dikasih uangnya. Tidak ada yang salah dari proses penjualan ladang ini, tidak ada yang salah. Makanya Petrus bilang sama mereka, sebelum kau jual ladangmu itu milikmu itu, dan setelah kau jual pun milikmu itu. Tetapi kau beri uangnya separuh kau sembunyikan dan kau bilang ini semuanya ondo sude. Mulutmu yang buat kau berdosa dan akibatnya mati. Nah, setuju katakan amin. Makanya kenapa orang sering berbohong? Karena kurang jelas pengiringannya kepada Tuhan. Bahkan mereka berpikir berbohong itu menjadi hal biasa. Namanya aja manusia, Pak. Tapi saudara melihat bagaimana kebohongannya Ananias dan Safira berujung kematian. Kalau mereka mati putus nyawanya, kita kalau sering berbohong rohanimu yang mati. Hubunganmu dengan Tuhan yang mati. Karena bohong menjadi gaya hidupmu. Haleluya. Makanya jangan suka bohong. Amin. Alkitab sudah bilang, kalau ya, hendaklah kamu katakan iya. Kalau tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Selebihnya itu bersumber dari siapa? Dari iblis, dari si jahat. Jadi jangan pikir berbohong itu biasa. Itu jahat di mata Tuhan. Haleluya. Ananias dan Safira sebenarnya mereka mau menjelaskan. Mereka mau memperjelas kekristenannya, pengiringannya. Ini loh, gadis suami istri, jelas nih. Jelasnya apa? Sampai rela kami jual ladang untuk Tuhan. Saking jelasnya. Tapi ternyata dengan mereka berbuat begitu, mereka semakin tidak jelas. Saudara mengerti maksud saya?
keasliannya menjadi nampak ketika ada uang di tangannya. Haleluya. Tuhan, kalau kau berkati aku akan berikan ini buat Tuhan. Tuhan bilang, buat tes dulu, dikasih lu berkat. Begitu dapat berkat, lu kasih ampasnya buat Tuhan. Di sini gak ada begitu, gak ada yang ngaku. Haleluya. Apa saya salah ngomong? Enggak. Demikian dengan Ananias ini. Mereka ada di komunitas yang berapi-api rohnya. Sehingga dia pun mau memperjelas ini, kami juga berapi-api ini, kami jual. Begitu dijual ada uang di tangan, mulai lupa. Sebenarnya gampang kalau mereka tidak mau berdosa, simpel sekali. Mereka kasih separuh, tinggal bilang sama Petrus, Pak Petrus, Pak Pendeta, kami jual ladang kami, setengah buat Tuhan, setengah buat kami, ya. Selesai masalah. Tidak ada dosa. Haleluya. Selesai masalah. Karena Petrus sudah nyuruh mereka menjual. Mereka menjual karena kerelaannya. Tapi dalam kerelaan itu tidak ada ketulusan dan kejujuran. Ini yang membuat mereka berdosa kepada Tuhan. Amin. Buat Tuhan, jujur dengan Tuhan, ya. Haleluya. Jujur dengan Tuhan, jujur dalam mengelola berkat-Mu. Jangan berkat-Mu membuat engkau berdosa. Katakan amin. Jujur dengan Tuhan. Kenapa? Karena setiap hari Tuhan menguji ketulusan dan kemurnian pengiringan kita kepada Tuhan. Haleluya. Jadi hati yang tidak beres membuat pengiringan menjadi tidak jelas. Makanya Petrus bilang kepada Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Mungkin dalam hatinya Ananias, hatiku mah gak dikuasai iblis, dikuasai hepeng. Padahal hepeng itu namun iblis juga. Itulah masalah. Karena hepeng itu, uang itu membuat dia tidak jujur. Dan ketidakjujuran itulah membuat pengiringannya menjadi samar-samar. Haleluya. Jadi hari ini, kalau engkau mau jelas pengiringanmu, dan engkau mau memperjelas pengiringanmu kepada Tuhan, engkau harus jujur atas berkat, atas hidupmu, atas waktumu. Engkau harus jujur dengan Tuhan. Waktumu seberapa banyak kau beri buat Tuhan setiap hari? Tenagamu seberapa banyak kau beri buat Tuhan tiap hari untuk berdoa bagi pekerjaan Tuhan, berdoa bagi teman-teman seiman, berdoa bagi keluargamu, berdoa bagi jiwa-jiwa yang jahat-jahat di luar sana yang butuh keselamatan. Adakah mereka kau doakan? Ini yang perlu kita koreksi dalam hidup kita setiap hari, supaya pengiringan kita semakin jelas ke depan, hingga kita bukan Kristen yang penuh sandiwara. Katakan amin. Jangan menjadi Kristen yang bersandiwara. Dan ketidakjelasan itu pun akan terlihat dari mana? Dari buah kehidupanmu setiap hari. Jadi buah kehidupanmu setiap hari akan menunjukkan engkau jelas apa tidak. Jemaat-jemaat yang di mula-mula tersebut, jemaat mula-mula tersebut adalah jemaat-jemaat yang jelas kekristenannya, sehingga mereka dengan bersemangat bergotong royong membantu pekerjaan Tuhan. Karena saking jelasnya, makanya Ananias dan Safira pengen ikut-ikutan untuk menjelaskan. Nggak taunya dari dasarnya memang hatinya nggak ikhlas, hatinya nggak rela, hatinya nggak tulus. Terlihat ketika mereka punya uang, dibuktikan ketidakTulusan mereka. Haleluya. Makanya mulai dari kita bokeh, mulai dari kita miskin, ikhlas, tulus,
serius dengan Tuhan. Supaya nanti kalau kau diberkati, kau gak seperti Ananias. Sayang kali, 100 juta ini, berpuluhannya 10 juta. Sayang kali, nanti kau akan seperti Ananias. Yang pernah begitu, katakan amin. Haleluya. Mulailah dari yang kecil, dari 100.000, berpuluhannya beri. Sehingga nanti kalau kau diberkati 1 miliar, engkau tidak lagi berpikir 1000 kali untuk memberi buat pekerjaan Tuhan 100 juta. Nah, yang amin kan? Haleluya. Berat ya? Tuhan bukan minta uang kita, tapi bukti ketaatan kita kepada firman Tuhan yang Tuhan minta. Haleluya. Bukti ketaatan kita kepada firman Tuhan. Karena kebaikan itu tidak menyelamatkan kita. Perbuatan baik kita tidak menyelamatkan kita. Tapi setelah kita menjadi percaya, kita harus menjadi orang baik. Kan begitu. Karena salah satu buah roh itu kebaikan. Jadi bukan berarti karena kita berbuat baik kita selamat, bukan. Tapi orang yang telah diselamatkan harus rajin berbuat baik. Orang yang memiliki pengiringan yang jelas tidak akan melanggar firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau jelas pengiringanmu, engkau tidak akan rela, tidak akan tega melanggar firman Tuhan. Karena melanggar firman Tuhan itu sama dengan melukai, menyakiti hati Tuhan. Katakan amin. Jadi firman kebenaran itu akan menjadi gaya hidup kita. Kita tidak akan berani berbantah dengan Tuhan. Tidak akan berani melakukan sesuatu yang tidak disukai Tuhan. Karena kekristenan kita jelas. Tapi kalau kekristenan kita nggak jelas, abu-abu, kita akan menjadi sapu rata semua. Suka nggak suka Tuhan dengan perbuatan kita, pokoknya sapu rata. Apalagi kalau uang, kita hajar aja terus. Makanya nggak banyak orang menjadi pencuri, walaupun orang Kristen. Betul begitu kan? Bahkan yang paling ajaib lagi, di akhir zaman ini, di gereja pun orang mencuri. Zaman kami waktu kecil, melihat pendeta aja pun kami kayak melihat Tuhan. Kalau pendeta lewat kita minggir. Sepertinya jauh kali jaraknya karena kita ngerasa gak layak tuh lewat tuh. Lewat tuh Nabi Tuhan tuh, orang kudusnya Tuhan lewat. Kita akan minggir tuh, kita akan minggir. Pendeta itu hamba Tuhan itu seperti Tuhan. Dan mendekati gereja kita takut. Kalau ada dosanya. Takut mendekati gereja. Kalau sekarang orang nyolong di gereja pun berani. Itulah tandanya mau kiamat dunia ini. Haleluya. Tandanya mau kiamat dunia ini. Dan itu bukan cuma terjadi di kalangan Kristen. Di tempat kami, si Pak RT yang pengurus masjid, dia bilang, di tempat kami pun sama. Itu kotak persembahan, kotak amal itu diangkat katanya. Dicuri juga. Saudara bisa bayangkan? Sekarang orang tidak pikir lagi mau di mana, yang penting heaven sih katanya. Ya pikir Tuhan buta kali ya. Haleluya. Tuhan tidak buta. Haleluya. Tuhan melihat. Kalau engkau masih dikasih kesempatan hidup, karena Tuhan masih sayang samamu, dikasih waktu untuk bertobat. Nomor 2, mendustai Tuhan. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual,
bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Jadi hak itu ada pada Ananias, itu betul-betul milik dia. Tetapi mengapa sampai dibilang, mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Tuhan. Jadi kemungkinan besar karena dia lihat sebelumnya si Barnabas menjual tanahnya, dia beri semua uangnya kepada Tuhan. Kemungkinan besar suami istri ini sudah bersepakat, kalau kita jual ladang kita, semua penjualannya kita akan beri buat Tuhan. Kemungkinan seperti itu mereka berkata, sehingga Petrus berkata kepada mereka, engkau mendustai Tuhan. Kan begitu. Mereka sudah komit, kita akan beri semua buat Tuhan. Begitu terjual, dia mulai kompromi, sehingga uangnya tidak diberi semua, separuh diberikan, separuh disimpan. Kalau toh dia jujur mengakui, uangnya separuh kami simpan buat keperluan kami, saya pikir tidak akan ada masalah kalau dia jujur. Tapi dia tidak jujur, dan dia berkata, ondo sude, ini semuanya, itulah yang buat dia mendustai Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tidak boleh ada dusta dengan Tuhan. Di antara kita aja pun tak boleh ada dusta, apalagi dustai Tuhan. Betul begitu kan? Haleluya. Bagaimana cara mendustai Tuhan? Ketika kita tidak konsisten dengan perkataan kita, maka sesungguhnya kita sedang mendustai Tuhan. Tuhan, kalau panen gue ditebus, ini contoh, jangan ada yang tersinggung karena panen, ya, ini contoh. Kalau panen gue ini Tuhan tebus, aku akan berikan, entah berapa itu hatimu yang tahu dengan Tuhan. Tembus panenmu, kau kasihnya, tapi seperempat dari yang kau janjikan. Kira-kira engkau mendustai Tuhan atau bukan? Seperti itu kira-kira yang dilakukan oleh Ananias ini. Makanya jemaat, jangan suka berjanji sama Tuhan kalau janjimu tidak bisa kau tepati. Tidak kencang amennya. Jangan suka berjanji sama Tuhan kalau janjimu tidak bisa kau tepati. Nanti kau menjadi pendusta di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau setia, kami mau sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Sekali sebulan di gereja, tapi ngomong mau sungguh-sungguh, engkau sedang mendustai Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Berdoa malas, baca Alkitab malas, engkau sedang mendustai Tuhan. Katakan amin. Simpel sekali, sederhana sebenarnya. Seperti Ananias dan Safira ini, dosa mereka simpel, sederhana, tapi ternyata di hadapan Tuhan mendustai Tuhan itu, janji palsu, janji gombal kepada Tuhan itu, di hadapan Tuhan itu dosa besar. Sehingga Petrus berkata, mengapa hatimu dikuasai? Iblis, engkau sengaja menahan sebagian daripada penjualan itu. Begitu Petrus selesai ngomong, tiba-tiba apa? Putus nyawanya Ananias, jatuh, mati. Karena dia mendustai Tuhan. Haleluya. Jangan sampai kita dapat hajaran dan teguran keras dari Tuhan, baru kita bilang, Tuhan ampun deh. Biar dengan sadar hari ini kita kuat, kita masih sehat, kita bilang, Tuhan ampuni kalau aku pernah berjanji palsu, aku pernah menggombali Tuhan. Apapun yang pernah aku katakan dari mulutku ini, aku mau genapi kepada Tuhan, supaya aku jangan berdosa kepada Tuhan. Katakan begitu.
Haleluya. Nah, karena perkataan itu harus konsisten. Ini yang sulit bagi manusia. Kadang-kadang mulut kita bocor, mulut kita ember, gampang gombal, gampang janji, tapi tidak bisa digenapi. Sehingga Tuhan terlukai dengan perkataan kita. Haleluya. Awal tahun kita bilang, Tuhan tahun ini pokoknya deh, tahun ini kami mau setia deh, sekeluarga, mau rajin deh. Begitu nanti jumpa Desember ini, berapa kali setahun ini ke gereja? Cuma 6 kali, tapi di awal tahun bilang, tahun ini kami mau setia. Lu kembali Tuhan tiap tahun. Yang pernah begitu katakan amin. Halo, jemaat Tuhan begitu gak sih? Suka kembali Tuhan? Makanya kalau saya tidak suka lagi berdoa panjang-panjang, nyanyi aja, nyanyi hingga resapi, renungkan lagu itu. Kalau belum bisa tergenapi Tuhan, ampuni aku belum bisa kulakukan seperti yang tertulis dalam lirik pujian ini. Yang kuingini Tuhan saja, ternyata aku masih pengen yang lain. Tuhan ampuni aku. Tinggal ngomong begitu. Haleluya. Kita dimerdekakan bukan untuk hidup sesukanya, tapi untuk melayaninya dengan sepenuh hati. Yang setuju katakan amin. Jadi itu, kita itu dimerdekakan, ditebus dari dosa, dibeli dengan darah Yesus, bukan untuk kita hidup suka-suka, tapi kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, hidup dalam kebenaran, mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau dari kita. Kalau itu kita lakukan, maka jelaslah pengiringan kita kepada Tuhan. Sudah jelaskah pengiringanmu selama ini? Mari perjelas. Rajin ibadah, rajin berdoa di rumah, rajin renungkan firman Tuhan, dan beri hidupmu, beri dirimu untuk dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Menjadi berkat, menjadi saksi di kampungmu. Jangan menjadi sanjungan, marbadai. Itu bukan berkat, itu sanjungan. Nanti gereja dan nama Tuhan menjadi tercemar. Haleluya. Di kampung menjadi saksi. Kalau nggak perlu ngomong, nggak usah ngomong. Ngomong yang baik, ngomong yang positif, ngomong memberkati. Ajak orang-orang, ajak keluarga, ajak teman ke gereja, supaya mereka pun diberkati Tuhan. Lewat seperti itu, engkau sudah menjadi saksi Tuhan dimanapun engkau ada, dan memperjelas kualitas dan mutu kekristenanmu kepada dunia. Hiduplah dalam kebenaran setiap hari. Amin.